warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Ramadan Yansyah, absen 16. Perkenalkan, saya Kaliana Syarni Gita, absen 13. Perkenalkan, nama saya Maulina Rosalia Arteni, absen 15. Perkenalkan, nama saya Samsul Robi Armadani, absen 31. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nureka, absen 26. Di sini kami akan mempresentasikan Scrapbook IPS tema Orde Baru. Pengertian. Orde Baru adalah suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masa Orde Baru dimulai sejak tahun 1966 menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto. Tujuan yaitu menegakkan tata kehidupan negara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Visi utama yaitu untuk melaksanakan Pancasila dalam UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan politik. A. Super Semar, Surat Perintah 11 Maret 1966. Surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. 3 tuntutan rakyat yaitu 1. Bubarkan PKI. 2. Bersihkan kabinet Dwikor dari unsur-unsur G30 PKI. 3. Turunkan harga. B. Penataan stabilitas politik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik antara lain adalah 1. Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. 2. Pemulihan hubungan dengan Malaysia tanggal 17 Agustus 1966. 3. Kembali menjadi PBB pada tanggal 28 September 1966. 4. Ikut memprakarsai pembentukan ASEAN pada Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. Penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Baru, pemerintahan melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik, yaitu 1. Partai Persatuan Pembangunan, 2. Partai Demokrasi Indonesia, 3. Golongan Karya atau Golkar. D. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. E. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasetya Pancakarya. Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, penataran P4 bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan UUD 1945. F. Dui fungsi ABRI. ABRI memiliki 2 fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan pembangunan nasional. Ekonomi. A. Program jangka pendek. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awal tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650%. Maka, pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Jangka panjang. Program jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun. Sebulan berita yang dimaksud adalah berita 1 pada 1 April tahun 69 sampai 31 Maret tahun 74. Berita 2 pada 1 April tahun 74 sampai 31 Maret tahun 79. Berita 3 pada 1 April tahun 79 sampai 31 Maret tahun 84. Berita 4 1 April tahun 84 sampai 31 Maret tahun 89. Berita 5 1 April 1 April tahun 69 sampai 31 Maret tahun 94. Dan berita 6
6 pada tanggal 1 April tahun 94 sampai 31 Maret tahun 99. Masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. A. Kehidupan sosial. 1. Transmigrasi. Pada masa Orde Baru, program transmigrasi gencar dilaksanakan. Daerah yang menjadi tujuan transmigrasi antara lain yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. 2. KB atau keluarga berencana. Pada masa Orde Baru, program KB dilaksanakan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraannya. Melalui KB, pertumbuhan penduduk Indonesia berhasil ditekan pada tahun 1967. Pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1966 telah menurun drastis menjadi 1,6%. 3. Puskesmas dan posyandu merupakan dua fasilitas kesehatan yang didirikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas didirikan pada tahun 1968 dan posyandu didirikan pada tahun 1984. 3. Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program berikut. 1. Instruksi Presiden atau Inpres pendidikan dasar. Adanya instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993 sampai 1994, hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun. 2. Program pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. 3. Program wajib belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984. 4. Program gerakan orang tua asuh atau Genota. Kebudayaan. Usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, dan lain-lain. Selain itu, dilakukan upaya penyelamatan pemeliharaan dan penelitian warisan sejarah budaya nasional. Upaya ini diwujudkan dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1.165 situs purbakala dan rehabilitasi serta perluasan museum. Ciri-ciri Orde Baru. 1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Kebergantungan kapital ekonomi. 3. Pencapaian pertumbuhan ekonomi. 4. Perkembangan sektor usaha. 5. Perkembangan politik. 6. Pemilihan parlemen. 7. Perlawanan terhadap rezim. 8. Peredoman konflik. 9. Perubahan dalam masyarakat Indonesia. Dan 10. Meningkatnya imigran Cina. 1. Sukses program swasembada pangan dan revolusi hijau. 2. Suksesnya program transmigrasi. 3. Jumlah kemakmuran minimum. 4. Sukses mengurangi buta huruf. 5. Sukses program KB. 6. Gerakan wajib belajar 9 tahun berjalan sukses. 7. Sukses keamanan dalam negeri. 8. Gerakan nasional orang tua asuh yang berhasil. 9. Sukses realita. 10. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme. Kekurangan Orde Baru. 1. Maraknya terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Program pembangunan tidak merata. 3. Kesenjangan pembangunan. 4. Kecemburuan antara penduduk daerah dengan transmigran. 5. Pelanggaran HAM. 6. Meningkatnya kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. 7. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. 8. Kualitas tentara mengalami penurunan. Dampak positif masa Orde Baru. 1. Meningkatnya kekuatan peran negara dalam masyarakat. 2. Menurunnya angka kemiskinan. 3. Meningkatnya kesejahteraan rakyat. 4. Menurunnya angka kematian bayi. 5. Menurunnya harga sembako dan BBM. Dampak negatif masa Orde Baru. 1. Pemerintahan bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis. 2. Adanya kesenjangan ekonomi. 3. Sistem perwakilan hanya bersifat semu. 4. Kebebasan pers yang dibatasi. 5. Pemilu yang kurang demokrasi.